Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tata Nur Alifah dengan NIM 18.00033040 dari Teknologi Pangan dengan mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan presensi yang keenam yaitu minimal processing buah dan sayur. Pendahuluan. Buah dan sayur merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi dalam keadaan segar dan bersifat mudah rusak. Kebutuhan masyarakat akan buah dan sayuran segar yang bermutu, bebas bahan pengawet, serta yang nyaman dan siap dikonsumsi akan semakin meningkat. Tantangan ini mendorong penyediaan buah dan sayuran yang diproses dengan pengolahan secara minimalis. Produk buah dan sayur yang diolah minimal adalah produk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi proses yang minimal, seperti pengupasan, pemotongan, pengirisan, dan sebagainya, dengan proses pemanasan minimal atau tanpa pemanasan sama sekali. Perlakuan minimal ini menyebabkan kesegaran buah dan sayur bisa tetap bertahan. Jenis-jenis minimal processing yaitu ada pembersihan, pencucian, penyimpanan dingin, MAP, edible coating, pembersih berbahan kimia namun alami, biokontrol agen, dan hardware teknologi. Kemudian ada pengertian dan tujuan minimal processing. Pengertiannya yaitu merujuk kepada teknik penanganan pengawetan dan pengolahan yang sangat minimal dengan tidak menerapkan teknik penanganan sterilisasi atau menggunakan bahan pengawet, melainkan hanya dengan penerapan penyimpanan dingin, pengemasan yang termodifikasi, dan penanganan yang higienis. Jenis sayuran yang sering diolah minimal adalah lettuce untuk salad, wortel, paprika, tomat, ceri, mentimun, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas buah dan sayur pasca panen, mengurangi kerusakan pasca panen, juga memastikan bahan olahan terbebas dari mikroorganisme penyebab pembusukan maupun mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen atau penghasil racun. Kemudian, prasyarat pengolahan minimal atau tahap persiapan. Ada dua. Yang pertama yaitu pengupasan, pemotongan, dan pemarutan. Yang kedua ada pembersihan dan pencucian. Syarat yang diperlukan untuk memastikan handling awal terjaga dengan baik, yaitu minimal penerapan GMP atau Good Manufacturing Practice. Kemudian ada CPPB, yaitu cara penanganan pangan yang baik. Kemudian ada sistem HACCP, yaitu apabila ada bahaya di situ. Kemudian ada penerapan minimal proses. Contohnya, salad buah dan sayur, fresh cut product yang siap untuk dikonsumsi atau siap masak. Keunggulannya yaitu terletak pada aspek kemudahan dalam pemanfaatannya. Selain nilai nutrisi dan kesegarannya yang relatif tidak berbeda dari buah dan sayur segar. Yang pertama, ada pengupasan, pemotongan, dan pemarutan. Yaitu beberapa buah dan sayuran perlu pengupasan. Contohnya seperti kentang dan wortel. Metode pengupasan pada industri yaitu ada tiga. Yang pertama ada pengupasan mekanis dengan pisau atau stainless steel. Yang kedua ada pengupasan kimiawi. Untuk mengupas buah dan sayuran berkulit tipis seperti kentang dan wortel. Larutan yang digunakan adalah larutan NaOH 1% pada suhu 93 derajat Celcius selama 0,5 sampai 5 menit, tergantung jenis bahannya. Yang ketiga ada pengupasan dengan uap bertekanan tinggi. Cara ini umumnya digunakan untuk pengupasan ketela rambat ataupun bit.
Akibat pemotongan, yaitu kesatuan jaringan sel rusak, atau pencoklatan, atau pembentukan senyawa melanin, ataupun sebagainya. Dan kerusakan pada dinding sel, yaitu depolimerisasi hidrolisis pektin oleh poligalakturonase dan pektikliase. Yang kedua ada pembersihan dan pencucian. Pencucian umumnya dilakukan 2 kali, yaitu setelah pemanenan dan setelah pengupasan dan pemotongan. Kualitas air yang digunakan yaitu kualitas mikrobiologisnya baik dan suhunya rendah. Penambahan disinfektan pada saat mencuci untuk mematikan patogen, namun tidak diperbolehkan penggunaannya, yaitu senyawa klorin, di semua negara. Alternatifnya yaitu klorin dioksida, paracetic acid ozon, trisodium fosfat, hidrogen peroksida. Yang ketiga ada penyimpanan dingin, yaitu merupakan teknik terpenting untuk memperlambat efek laju respirasi. 3. Penyimpanan dingin, yaitu merupakan teknik terpenting untuk memperlambat efek buruk dari minimal processing. Fungsinya yaitu untuk mengurangi reaksi enzimatik, laju respirasi, dan produksi etilen yang berlebih. Suhunya 2-3 derajat Celcius. Yang keempat ada MAP. Sistem pengemasan yang dirancang untuk mengubah komposisi udara normal untuk menyediakan atmosfer internal yang memfasilitasi perpanjangan umur simpan dan menjaga kualitas produk segar dalam kondisi tersebut. Bahan pengemasan harus memiliki permeabilitas selektif terhadap gas, memungkinkan perubahan yang diinginkan terjadi dalam komposisi gas dari atmosfer internal. Komposisi yang harus diperhatikan yaitu O2, CO2, etilen, dan uap air. Karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam MAP ada 5, yaitu aktivitas respirasi produk, suhu penyimpanan, permeabilitas film terhadap gas, ketebalan permukaan dan film, massa produk dan yang dikemas. Dampak menggunakan MAP yaitu laju respirasi diperlambat, masa simpan akan lebih lama, kemudian kadar CO2 meningkat, lalu mengurangi aktivitas mikroorganisme, dan yang terakhir mencegah perubahan warna produk bekas potongan. Yang kelima ada edible coating. Produk dicelupkan ke dalam edible materialnya, artinya coating dapat menyelimuti semua bagian produk yang ingin dikemas. Keuntungannya dapat meningkatkan retensi warna, asam, gula, dan senyawa cita rasa, mencegah kehilangan massa atau bobot, meningkatkan umur simpan, mengurangi penggunaan pengawet, dan meningkatkan minat konsumen. Yang keenam ada natural chemical sanitizer, pembersih alami, yaitu sebagai zat-zat yang diproduksi oleh organisme hidup, termasuk tanaman, mikroorganisme, dan hewan. Antimikrobia makanan adalah senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan mikroba dan menyebabkan kematian mikroba pada media makanan. Target utamanya, mikroba yang menyebabkan racun dan kerusakan. Jenisnya ada heksanal, heksanol atau bagian penting aroma tomat, anggur, pir, dan sebagainya. Mekanismenya yaitu difusi pasif melewati plasma membran. Yang ketujuh ada biokontrol agen. Agen itu bisa larutan atau senyawa liquid
Jadi biokontrol agen yaitu larutan liquid yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia. BAL telah digunakan secara luas sebagai agen biokontrol untuk meningkatkan keamanan pangan yang direfrigerasi tanpa penambahan asam. BAL selain untuk memperbaiki cita rasa, juga memiliki efek pengawetan pada produk fermentasi yang dihasilkan. BAL dapat memproduksi dan melakukan sekresi berupa senyawa penghambat seperti hidrogen peroksida, bakteriosin, dan antibiotik yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Dalam studi-studi yang dilakukan, menyarankan untuk mengkombinasikan teknologi biokontrol dengan teknik pengawetan, seperti pengurangan jumlah mikroflora di dalam produk dengan prosedur pencucian dan sanitasi, perlakuan pemanasan atau irradiasi. Kemudian penambahan kultur biokontrol penghasil bakteriosin sampai batas tertentu. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan produk dalam kondisi dingin. Kemudian ada efek minimal processing. Apabila terjadi kerusakan fisik seperti luka dalam perlakuan, secara minimal menyebabkan gangguan pada membran sel yang menyebabkan penurunan kualitas akibat aktivitas enzimatis, contohnya benturan, gesekan, atau pemotongan. Mengakibatkan 1. Peningkatan laju respirasi produksi etilen, jumlah fenolik terlarut, serta aktivitas PAL, peroxide, katalase, dan polifenol oksidase pada berbagai buah dan sayuran. Jadi, semakin tinggi gas-gas yang dihasilkan termasuk senyawa-senyawa fenolik yang dihasilkan, mengakibatkan terjadinya browning yang lebih besar. Selain itu juga produksi etilen yang semakin tinggi, maka semakin rusak jaringan luar dari kulit buah itu. Yang kedua ada penurunan kualitas menyebabkan pula penurunan umur simpan produk. Yang ketiga ada terbentuknya warna coklat pada terong disebabkan karena peristiwa pencoklatan enzimatis. Yang keempat ada pada keadaan normal, beberapa buah dan sayur memiliki senyawa fenol dan enzim fenolase yang letaknya terpisah oleh dinding pembatas pada sel. Namun, pengupasan menyebabkan dinding pembatas antara substrat senyawa fenolik dan enzim tersebut menjadi pecah atau rusak. Yang kelima, akibatnya bentuk quinol akan berubah menjadi bentuk quinon bila ada reaksi antara keduanya dan O2. Lebih lanjutnya, quinon akan berkondensasi dan menimbulkan warna coklat. Jika salah satu dari ketiga komponen penentu terjadinya reaksi pencoklatan enzimatis tersebut tidak terpenuhi, maka reaksi dari browning enzimatis tidak dapat terjadi. Kemudian, degradasi secara mikro. Munculnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan akibat adanya mikroorganisme patogen pada produk dengan proses minimal menyebabkan kenaikan resiko keracunan makanan yang disebabkan kebanyakan produk tersebut dikonsumsi tanpa adanya perlakuan panas sebelumnya. Perubahan-perubahan fisiologis akibat minimal processing, yaitu adanya aktivitas enzim, senyawa-senyawa metabolis sekunder terbentuk, peningkatan produksi etilen, peningkatan laju respirasi, dan flora mikroba. Usaha-usaha memperpanjang umur simpan produk teknologi olah minimal, yaitu penyimpanan pada suhu rendah, yaitu dapat menurunkan laju respirasi, menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme, membusuk, dan menurunkan kerusakan lain. Kemudian penggunaan BTP atau bahan tambahan pangan, makanan, yaitu dapat menggunakan golongan sulfit untuk mencegah browning dan efek antimikroba. Selain itu juga dapat menggunakan asam askorbat, asam sitrat, dan CaCl2.
Kemudian penggunaan teknik CAS dan MAS, yaitu dengan membuat film yang membuat selektivitas terhadap udara, bisa mengatur komposisi udara, yaitu O2, CO2, N, dan uap air. Kemudian penggunaan pelapis edible, kemudian ada teknik pemotongan, kemudian ada asidifikasi, kemudian pengemasan terbaik untuk teknologi olah buah rambutan, yaitu mangkuk styrofoam yang dilapisi kertas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.